Halo Bapak Ibu semua, perkenalkan nama saya Ferdinand Langga, saya merupakan mahasiswa Sarjana Sistem dan Teknologi Informasi tahun 2019 dari Fakultas TI ITB. Saya akan membahas mengenai audio compression, tepatnya pada audio compression using psychoacoustic masking. Tugas ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester II 3150 mata kuliah Sistem Multimedia. Nah, sebelum membahas mengenai masking, kita harus tahu definisi dari masking sendiri. Berdasarkan buku yang dikarang oleh para Hafaldar dan Gerard Medioni pada buku Sistem Multimedia, dibahas mengenai masking, yaitu masking merupakan proses kompresi audio dengan memanfaatkan perubahan batas ambang pendengaran manusia. Perubahan batas ambang pendengaran manusia tersebut dapat terjadi jika terdapat sebuah tone yang memiliki intensitas suara yang lebih tinggi dibandingkan batas ambang pendengaran manusia. Jika ada dua tone yang didengar manusia, dimungkinkan hanya satu tone saja dengan frekuensi atau intensitas suara yang lebih tinggi yang bisa didengar. Sementara yang lebih kecil kemungkinan tidak bisa didengar. Nah, berikut adalah grafik yang menggambarkan batas ambang pendengaran manusia. Grafik ini saya ambil dari buku Sistem Multimedia, Algorithm Standar Industri Praktis dari karangan para Hafaldar dan Gerard Medioni. Nah, terdapat garis yang tidak lurus di situ, memiliki variasi. Dari grafik tersebut bisa dijelaskan mengenai batas ambang pendengaran manusia, di mana daerah di bawah grafik itu merupakan daerah yang tidak bisa didengar oleh manusia. Sedangkan daerah yang di atas grafik, di atas garis, itu merupakan daerah yang dapat didengar oleh manusia. Jadi ketika ada sebuah tone, dia memiliki daerah di bawah grafik, dia akan tidak didengar oleh manusia. Tapi kalau dia di atas grafik, dia akan didengar oleh manusia. Nah, lalu kita akan membahas peristiwa masking. Nah, ketika ada tone yang memiliki intensitas suara yang lebih tinggi dari ambang manusia, di situ terlihat bahwa terdapat garis yang menabrak atau melewati batas ambang pendengaran manusia, gitu. Di mana hal ini akan menimbulkan perubahan batas ambang pendengaran manusia, di mana tone yang lebih tinggi disebut masker, dan tone yang lebih kecil disebut maski, di mana maski tersebut tidak akan didengar oleh manusia karena batas ambang pendengaran manusia telah berubah karena ada tone yang lebih tinggi dari maski dan grafik batas ambang pendengaran manusia tersebut. Dalam grafik tersebut terlihat gitu. Lalu peristiwa perubahan jangkauan pendengaran manusia atau batas ambang pendengaran manusia. Jika ada sebuah tone yang memiliki intensitas suara yang lebih tinggi daripada batas ambang pendengaran manusia, di situ terlihat bahwa terdapat garis yang melengkung dan ada mulai dari kiri ke kanan, dari mulai frekuensi 0 sampai 20.000, di situ terdapat garis batas ambang pendengaran manusia. Sedangkan terdapat tone dengan intensitas yang lebih tinggi daripada batas ambang pendengaran manusia. Di situ diwakilkan oleh garis yang mempunyai panah. Nah, karena ada tone yang lebih tinggi intensitas suaranya daripada batas ambang pendengaran manusia, maka batas ambang pendengaran manusia akan naik menjadi garis yang titik-titik tersebut, begitu. Nah, hal ini memungkinkan untuk tone yang memiliki intensitas suara yang lebih rendah dibandingkan batas ambang pendengaran manusia yang baru akibat tone yang tinggi tersebut tidak terdengar.
Nah, oleh karena tidak terdengar, maka dalam proses kompresi audio yang kita sebut dengan maski di sini, yang kita sebut dengan maski tidak perlu dikodekan, hanya yang masker yang perlu kita kodekan. Gitu. Lalu jika kita membahas masking, tadi kita membahas mengenai terhadap domain frekuensi, sedangkan terdapat domain lain yang patut kita perhitungkan, yaitu domain waktu. Di sini terdapat bahasan mengenai temporal masking. Nah, apa itu temporal masking? Yaitu adalah perubahan batas ambang manusia, perubahan batas ambang pendengaran manusia dengan domain waktu. Hal ini dikarenakan cepat rambat suara memiliki nilai tertentu. Jadi, intensitas suara yang sampai di telinga manusia akan perlahan membesar sampai nilai aslinya lalu juga mengecil dengan perlahan. Di mana jika kita lihat dari gambar di samping, pada waktu 0 sampai 100 milisecond, nilai intensitas suara akan membesar. Lalu pada waktu 100 milisecond sampai 200 milisecond, nilai intensitas suara akan pada nilai aslinya yang sesuai dengan sumber suara. Lalu pada waktu 200 sampai 300 milisecond, nilai intensitas suara yang dari sumber tersebut akan turun lagi. Hal ini menjadikan batas ambang pendengaran manusia juga berubah akibat tone yang memiliki nilai berubah tersebut. Jadi awalnya pada saat pre-masking kita menyebutnya, di daerah pre-masking, batas ambang pendengaran manusia akan mulai naik. Lalu pada saat simultaneous, batas ambang pendengaran manusia akan pada nilainya, seperti yang kita lihat pada peristiwa masking yang kita bahas tadi. Lalu pada post masking, yaitu setelah melewati 200 milisecond, batas pendengaran manusia akan turun lagi menjadi nilai normalnya sampai tone tersebut tidak terdengar lagi, lalu batas ambang pendengaran manusia menjadi normal kembali. Lalu saya akan menjelaskan manfaat sistem multimedia dalam kehidupan sehari-hari, tepatnya manfaat sinyal digital pada kehidupan sehari-hari kita. Sebelum itu, kita akan membahas mengenai sejarah sinyal. Pada tahun 1896, terdapat seorang pria Italia kaya raya bernama Guglielmo Marconi yang tertarik untuk mengembangkan atau meneruskan penemuan oleh Heinrich Hertz mengenai gelombang elektromagnetik, di mana Heinrich Hertz sudah memahami dan sudah mengaplikasikan gelombang elektromagnetik. Lalu, Guglielmo Marconi mempunyai hipotesis bahwa jika gelombang elektromagnetik dapat berpindah tempat, maka juga dapat disisipkan pesan di gelombang elektromagnetik tersebut. Nah, hingga akhirnya pada tahun 1898, pesan pertama melalui gelombang elektromagnetik dikirim oleh Guglielmo Marconi. Setelah keberhasilan beliau tersebut, banyak peneliti yang meneruskan penelitian dari Guglielmo Marconi hingga tercipta sinyal digital pada saat ini. Yang hal tersebut memakan proses waktu yang lama. Jika kita lihat, terdapat waktu sekitar 100 tahun lebih untuk mendapatkan sinyal digital. Sebelum ditemukan sinyal digital juga, pastinya juga banyak peneliti yang secara bertahap turun-temurun diteruskan. Jadi tidak langsung ditemukan oleh satu peneliti, melainkan secara bertahap ditemukan oleh peneliti A, lalu ditemukan oleh peneliti B, dan sampai hari ini ditemukan sinyal digital yang kita pakai sehari-hari. Oke, berbicara soal sinyal digital, menurut para Hafal dan Gerard Medioni, secara konseptual, sinyal digital merupakan hasil konversi dari sinyal analog dalam bentuk rangkaian angka biner 1 dan 0. Angka 1 dapat diartikan pada waktu tertentu amplitudo tidak sama dengan 0. Jadi ada amplitudo dan angka 0 dapat diartikan bahwa pada saat waktu tersebut amplitudo sama dengan 0. Jadi
sinyal digital ini dapat kita pahami secara sederhana, yaitu ada amplitudo, lalu tidak ada, lalu ada, lalu tidak ada. Seperti itu. Nah, berikut adalah perbedaan dari sinyal analog dan digital. Yang pada gambar di kiri, yaitu grafik yang kontinu tidak terputus adalah sinyal analog. Gitu. Lalu pada gambar selanjutnya, pada gambar di sampingnya ada sinyal digital, yaitu berbentuk sinyal diskrit yang terputus-putus. Itu menandakan terputus-putus tersebut bahwa pada range waktu tertentu ada amplitudo dan pada range waktu tertentu juga tidak ada amplitudo. Nah, berikut adalah proses konversi dari sinyal analog dan digital. Untuk memahami sinyal digital lebih dalam, kita pada baiknya memahami tentang konversinya. Begitu. Pada gambar tersebut terdapat sinyal analog XA fungsi T, lalu dengan proses sampling dihasilkan sinyal diskrit. Gitu. Proses sampling ini adalah proses pencuplikan nilai secara berkala untuk mendapatkan sinyal diskrit, yaitu ada XN. Lalu dengan proses kuantisasi, yaitu ada proses pembulatan, didapatkan sinyal terkuantisasi, gitu, yaitu XQN. Lalu sinyal terkuantisasi tersebut melalui proses coding akan menjadi rangkaian angka biner, yaitu rangkaian dari angka 1 dan 0 dengan banyak variasi, mungkin dengan angka, dengan teks. Masing-masing angka dan teks atau karakter lainnya memiliki rangkaian angka biner yang tertentu dan spesifik. Lalu apa sih manfaatnya sinyal digital pada hidup kita? Sekarang ini hampir semua manusia menggunakan smartphone. Hampir semua. Bahkan anak yang masih SMP, SD sudah menggunakan sinyal digital. Tampak pada gambar tersebut, melalui handphone kita dapat melakukan berbagai banyak hal. Di situ digambarkan melalui icon-icon, mungkin dari pesan makanan, perpesanan, mengirim pesan, menelpon seseorang, lalu juga bisa mengetahui arah melalui maps, lalu juga bisa melihat perkembangan keuangan, mungkin perkembangan saham atau perkembangan keuangan lainnya. Lalu juga bisa berbelanja, mengunduh file, melakukan transaksi pembayaran, melihat media, mungkin melalui YouTube, dan banyak hal yang bisa dilakukan melalui smartphone. Dan komunikasi dari handphone untuk pertukaran informasi smartphone dengan server yang menyediakan layanan tersebut, hal tersebut dilakukan melalui sinyal digital, karena sekarang ini hampir semuanya melalui sinyal digital, karena juga sedang dilakukan transformasi digital 4.0 gitu. Sinyal dikirimkan melalui handphone, lalu dikirimkan melalui kabel fiber optik, lalu sampai ke server menerima request informasi yang kita butuhkan melalui handphone, misalkan saja dalam proses kegiatan belajar mengajar. Di situ tampak bahwa terdapat pertukaran informasi, yaitu suara dan audio dan visual dari guru kepada murid, yang pertukaran tersebut dilakukan sangat cepat dan hal tersebut dimungkinkan dengan pertukaran informasi melalui kabel fiber optik, yaitu sinyal digital. Karena karena pertukaran informasi melalui kabel fiber optik itu bentuknya adalah sinyal digital, yaitu rangkaian angka biner 1 dan 0 gitu. Mungkin jadi secara tidak sadar, mungkin tidak kita sadari, segala aspek di dalam hidup kita sudah terdapat sinyal digital, terutama dengan perangkat IoT ataupun elektronik. Itu tidak terlepas dari sinyal digital. Di sinyal digital ini sangat bermanfaat untuk hidup kita. Mungkin hal tersebut yang dapat saya jelaskan untuk penjelasan kali ini. Sekian dan terima kasih.